يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. Tafsiran li wa tafhiman lakum antik amamakum bil mantiqis sharih bil lugha al Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi an-nahwul wadih dengan judul anwa'ul hal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan pelajari judul baru daripada lanjutan pembelajaran materi an-nahwul wadih dengan judul at-tamyiz. Kita awali terlebih dahulu daripada al-amthilatu. Ishtaraitu ritlan balahan, ghallatil ardu irdabban qumhan, ba'ani tajiru dhira'an hariran, fil haqli 20 baqaratan, tabal makanu hawaan. Inilah contoh-contoh yang ada di judul at-tamyiz yang akan kita jelaskan satu persatu. Perhatikan, bayanut tamyiz, penjelasan tentang tamyiz. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang masih mubham, menjelaskan sesuatu yang masih samar, maka kemudian ia disebut dengan tamyiz. Kita akan mengikuti penjelasan berikut ini. Perhatikan kalimatnya, ishtaraitu, saya telah membeli, ritlan balahan, satu rital balah. Perhatikan, ritlan ini memiliki makna secara umum, satu rital. Maka rital ini disebut dengan mumayyaz, sesuatu yang akan dijelaskan. Maka tidak difahami kalau kita mengatakan ishtaraitu ritlan, saya membeli satu rital. Satu rital apa? Inilah yang akan dijelaskan. Mumayyaz, sesuatu yang akan dijelaskan. Maka kemudian muncul kalimat balah. Balah ini maknanya adalah kurma muda. Maka ia disebut dengan tamyiz. Kenapa disebut dengan tamyiz? Karena ia menjelaskan sesuatu yang masih umum atau yang masih samar. Maka kemudian disebutkan ishtaraitu ritlan balahan, saya membeli satu rital balah. Maka balah ini menjelaskan rital tersebut. Maka yang menjelaskan satu rital itu disebut dengan tamyiz. Yang dijelaskan bagian daripada ritalnya itu disebut dengan mumayyaz. Maka ini disebut dengan asmaul wazn. Pertanyaannya sekarang, satu rital itu berapa? Satu rital itu sama dengan 453,5 gram. 453,5 gram. Ini ukuran daripada wazn. Wazn itu maknanya adalah ukuran timbangan. 1 gram, 1 on, 1 kilo, 1 kuintal, 1 ton itu disebut dengan asmaul wazn. Maka mumayyaznya ini terbentuk daripada asmaul wazn. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang hal yang berkenaan dengan timbangan. Maka ritalnya adalah mumayyaz, balahnya disebut dengan tamyiz. Ritlan balahan. Penjelasan yang selanjutnya, ghallatil ardu irdabban qamhan. Ghallatil ardu irdabban qamhan. Ghallatil ardu menjadi subur
menjadi subur tanah tersebut. Ustadz masih ragu makna daripada ghillah di sini. Irdabban ini menjadi mumayyaz, sedangkan qomhan menjadi tamyiznya. Maka ini disebut dengan kail. Apa yang dimaksud dengan irdab? Irdab itu ukuran yang berkenaan dengan takaran. Karena al-kailuh ini bentuk daripada takaran. Dan satu irdab itu sama dengan 24 gantang. Qomhan ini maknanya adalah gandum. Maka irdab dan qomhan maknanya adalah satu irdab gandum. Sedangkan gantang di Indonesia berbeda-beda. Satu gantang itu ada yang 1,5 kilo di Sumatera, satu gantang di Kalimantan itu 2,5 kilo. Maka tergantung daripada tempat masing-masing. Tapi makna daripada irdab ini adalah ukuran takaran. Sedangkan takaran itu berbeda antara satu dengan yang lain. Takaran satu mud itu disebut dengan takaran. Ini yang disebut dengan tamyiz yang berkaitan atau berkenaan dengan al-kailuh, yakni takaran. Maka irdabban bagian daripada mumayyiz yang terbentuk daripada al-kail, sedangkan qomhan bentuk daripada tamyiz yang menjelaskan tentang irdab. Ba'ani tajiruh dhira'an, penjual itu menjual kepadaku satu ba'ani tajiruh dhira'an, penjual itu menjual kepadaku satu dhira'. Satu dhira' itu satu hasta. Satu hasta itu ukuran dari ujung jari tengah sampai siku, maka disebut dengan dhira'. Satu dhira' apa? Maka tidak bisa difahami kalau hanya mengatakan ba'ani tajiruh dhira'an, penjual itu menjual kepadaku satu dhira'. Maka ini masih mubham. Mubham itu artinya masih samar, tidak bisa kita fahami. Baru kemudian ditamyiz, diberi penjelasan. Apa penjelasannya? Hariron. Hariron ini menjadi tamyiz, menjelaskan maksud daripada dhira' itu sendiri. Maka ini yang kemudian disebut dengan asmaul masahah, yakni nama yang menjelaskan tentang ukuran. Nama yang menjelaskan tentang ukuran. Yang pertama menjelaskan tentang timbangan. Yang kedua menjelaskan tentang apa tadi? Takaran. Yang ketiga menjelaskan tentang apa? Ukuran. 1 meter, 1 senti, kemudian 1 mili itu disebut dengan al-masahah. Kemudian fil hakli 20 baqaratan. 20 di ladang tersebut ada 20. Nah, ini yang disebut dengan mumayyiz. Kalau kita hanya memahami di ladang tersebut ada 20. 20 apa? Maka belum jelas. Maka ketika disebutkan baqaratan, baqaratan menjelaskan tentang ishrun, dan ishrun ini disebut dengan asmaul adad, menjelaskan tentang bilangan, menjelaskan tentang bilangan. Maka disebutkan fil hakli 20 baqaratan, di di ladang tersebut ada 20 apa? 20 sapi. Maka ishruna disebut dengan mumayyiz yang masih mubham, baqaratan disebut dengan tamyiz, disebut dengan tamyiz. Kenapa? Karena baqaratan menjelaskan mumayyiznya yang masih mubham. Tidak mungkin kalau kita katakan fil hakli 20, di ladang tersebut ada 20, kemudian kita berhenti tidak melanjutkannya, maka akan menyisakan sesuatu yang masih samar. Maka kemudian sesuatu yang samar itu dijelaskan dengan apa? Dijelaskan dengan kalimat baqarah. Maka baqarah disebut dengan tamyiz, yang dijelaskan disebut dengan mumayyiz. Baqarah menjadi tamyiz, mumayyiznya apa? Mumayyiznya adalah 20. Maka ini disebut dengan asmaul adad. Keseluruhannya ini yang kita jelaskan adalah tamyiz al-mumayyizul malfuz, sesuatu yang dijelaskan tapi dilafatkan, atau sesuatu yang ada ukurannya. Yang pertama yang diukur adalah timbangannya, yang disebut dengan al-wazn. Yang kedua al-kail, yakni takaran. Yang ketiga adalah
al-masahah, yakni ukuran baik meter, sentimeter dan lain sebagainya. Yang keempat, menjelaskan tentang asmaul adad, isim-isim tentang hitungan. Ini yang seluruhnya disebut dengan al-mumayyizul malfuz. Kemudian yang terakhir adalah bayanu tamyiz tabal makanu hawaan. Perhatikan, ada kalimat al-makanu. Al-makanu disebut dengan mumayyiz, hawaan disebut dengan tamyiz. Inilah yang disebut dengan al-mumayyiz malhuz. Mumayyiz malhuz itu sesuatu yang dijelaskan tapi menjelaskan tentang suatu hal yang masih belum bisa difahami dengan baik. Kalau kita mengatakan tabal makanu, baik tempat tersebut, kemudian tidak melanjutkan ada penjelasan setelah itu, maka seseorang yang mendengarkan menjadi bingung. Tabal makanu, tempat itu baik. Maka orang akan bertanya, baiknya apa? Maka dijelaskan hawaan. Apa yang baik? Hawaan, udaranya. Maka hawaan ini disebut dengan tamyiz. Pertanyaannya, mumayyiznya mana? Mumayyiznya al-makan. Karena hawaan menjelaskan tentang al-makan. Maka ketika tidak ada keterikatan sesuatu yang dijelaskan, apakah dia menjelaskan tentang timbangan, takaran, ukuran, ataupun bilangan, maka ketika itu disebut dengan tamyiz malhuz, mumayyiz malhuz. Kenapa? Yang dijelaskan sesuatu yang tidak memiliki keterikatan daripada yang empat tersebut sebelumnya. Maka ini disebut dengan apa? Mumayyiz malhuz. Mumayyiz malhuz hanya sekedar menurut analisa saja. Kalau kita mengatakan seperti ini, ana aksaru minkah, saya lebih banyak dari dirimu. Apanya? Kalau orang hanya menghentikan kalimatnya sampai di aksaru, ana aksaru minkah, dan tidak melanjutkannya dengan penjelasan yang lain, maka akan terjadi sesuatu yang masih samar. Kalau dilanjutkan, ana aksaru minkah malan, aku lebih banyak dari dirimu apa? Hartanya. Maka malan ini menjadi tamyiz, tapi mumayyiznya bukan mumayyiz malfuz, tapi mumayyiz malhuz. Maksudnya mumayyiz malhuz adalah menjelaskan tentang suatu keadaan. Masuk kita pada bayanul i'rab. Kita berusaha meng-i'rab. Fi harfu jarin, al-haqli ismun majrurun bil kasrah. Ini disebut apa? Disebut dengan khabar muqaddam. Maka disebutkan al-jar wal majruru, huruf yang mengejarkan dan isim yang dijarkan, muta'alliqun, memiliki keterikatan, bimahdhufin, dengan sesuatu yang terbuang, taqdiruhu, kira-kiranya dibuang, kainun, lafaz kainun, khabarun muqaddamun. Seakan-akan kita mengatakan begini, fil haqlih kainun, di ladang itu ada. Nah, gitu. Kemudian isyruna menjadi apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan, karena seharusnya dia di awal. Seharusnya isyruna fil haqli, tapi karena tidak diperbolehkan sesuai dengan kaidah, maka dia menjadi mubtada muakhar, marfu', tanda rafa'nya waw, pengganti daripada dhammah. Yang terakhir yang menjadi fokus kita adalah baqaratan. Baqaratan menjadi apa? Tamyizun mansubun bil fathah. Tamyiz menjadi tamyiz. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang isyruna. Yang isyruna ini disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz dari apa? Asmaul adad, isim yang menjelaskan tentang bilangan ataupun hitungan. Ini sekilas daripada i'rab di dalam tamyiz. Kita perhatikan kaidahnya. Al-qawaid. At-tamyizu, apa yang dimaksud dengan tamyiz? Huwa ismun. Huwa ismun adalah isim. Yudhkaru, yang disebutkan isim tersebut, li bayanil muradih, untuk menjelaskan sesuatu yang dimaksud atau yang diinginkan, minismin sabikin, dari isim yang mendahulunya atau isim yang sebelumnya. Seperti kalimat tadi, fil haqli isyruna, itu yang disebut isyruna disebut dengan apa? Ismun sabiq, mendahului apa? Tamyiz. Yasluhu li an turada bihi asya'un kasiratun, yang menjadi baik hendaknya dengan menggunakan tamyiz itu menjelaskan tentang sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak.
Ini yang disebut tamyiz. Makna secara umumnya yang disebut tamyiz adalah menjelaskan sesuatu yang masih samar dari sesuatu yang bisa kita ketahui dari kalimat sebelumnya, yang kalimat sebelumnya itu masih bersifat samar. Maka contoh yang kita berikan tadi, fil hakli ishruna, di ladang itu ada 20. 20 apa? Maka dijelaskan oleh yang disebut apa? Tamyiz, baqaratan. Maka baqaratan menjelaskan tentang ishruna itu sendiri. Kemudian al-mumayyizu qismani. Mumayyiz itu ada 2. Ada malfuz dan ada malhud. Ada malfuz dan ada malfuz. Malfuz ini dilafatkan atau diucapkan. Fal awwalu ma yulfadhu bihi fil jumlati. Yang pertama sesuatu yang dilafatkan dengan bentuk jumlah. Ka asma'il wazan, seperti isim wazan. Isim wazan apa? Timbangan. Wal kaili, takaran. Wal masahati, dan ukuran. Wal adadi, dan hitungan atau bilangan. Wasani, yang kedua, ma yufhamu minal jumlati, sesuatu yang difahami dari jumlah. Min ghairi an yudhkara fiha, dengan tanpa harus disebutkan di dalamnya atau di dalam jumlah tersebut. Inilah kaidah daripada at-tamyiz itu sendiri. Tama syarhul awal fi bab tamyiz. Sampai di sini penjelasan pertama daripada bab tamyiz. Ila liqa fid darsil qadim. Pahami dengan baik. Kalau antum tidak paham, silakan tanyakan kepada ustaz. Nakhtatim liqa nabi kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي berganti ilmu yang engkau beri.